059206 dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Biasanya saya dipanggil dengan nama Rahma, asal daerah Padang. Kesibukan saya sehari-hari seperti biasa kuliah secara daring. Setelah kuliah saya membantu orang tua di rumah dalam berberes rumah. Setelah berberes rumah selesai, saya pergi ke kantor mama saya untuk membantu mama saya dalam mengerjakan tugas kantornya yang berhubungan dengan komputer. Berhubung mama saya tidak terlalu lihai dalam mengerjakan tugas di komputer, jadi mama saya menyuruh saya untuk mengerjakan tugasnya yang berbaur dengan komputer. Setelah pulang dari kantor mama saya, biasanya saya bersiap-siap untuk pergi ke Gor Haji Agus Salim untuk berolahraga. Biasanya dari rumah saya pergi ke Gor Haji Agus Salim bersama teman saya yang atau tetangga saya. Di Gor Haji Agus Salim saya berolahraga jogging. Biasanya saya lari di Gor Haji Agus Salim minimal 4 putaran sehari. Baiklah, saya akan bercerita tentang pengalaman saya yang tidak terlupakan. Jadi pas liburan semester 1 kelas 11, saya hanya berliburan di rumah. Itu merupakan liburan pertama saya tanpa papa saya. Karena saya gabut, saya membuka Instagram dan melihat instastory teman-teman saya yang sedang pergi liburan bersama keluarganya, dan membuat saya tambah sedih. Dalam keadaan sedih, saya berdoa, ya Allah, nggak apa-apa saya nggak pergi umroh sekarang, tapi izinkan saya suatu saat bisa pergi ke Tanah Suci. Tanpa disangka-sangka, mama saya yang awalnya ingin pergi umroh bersama temannya, ternyata temannya membatalkan untuk pergi umroh karena paspor dari teman mama saya ini telah habis. Jadi mama saya harus pergi umroh sendiri. Karena mama saya merasa canggung, mama saya mengajak saya pergi umroh di tanggal 1 bulan Februari. Mama saya menyuruh saya untuk mengurus semua berkas, sedangkan pada tanggal 18 saya harus pergi umroh. Alhamdulillah, semua berkas yang saya urus dengan mama saya telah terurus, dan alhamdulillah saya sudah pergi ke Tanah Suci bersama mama saya. Di bulan Desember saya berdoa, alhamdulillah Allah mengabulkannya di bulan Februari. 2 bulan setelah saya berdoa, alhamdulillah. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya doa yang kita panjatkan secara sungguh-sungguh insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi verbal dan apa itu komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk kata-kata, sedangkan komunikasi non-verbal umumnya dalam bentuk bahasa tubuh seperti gerakan tangan, gelengan kepala, dan raut wajah. Yang sering terjadi adalah komunikasi verbal. Namun tanpa kita sadari, komunikasi non-verbal juga menjadi selingan kita dalam berkomunikasi. Seperti kita berkomunikasi, kita mengatakan tidak, namun si pendengar tidak mendengar. Kita bisa melakukan komunikasi non-verbal seperti menggelengkan kepala, seperti mengisyaratkan tidak. Sedangkan komunikasi lisan adalah komunikasi yang kita ucapkan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi yang sering terjadi adalah komunikasi verbal, sedangkan komunikasi non-verbal juga terjadi, namun tidak sesering komunikasi verbal yang kita lakukan. Sekian video perkenalan diri dan materi dari saya.
Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.